ya, saya lebih suka Indonesia di bom atom daripada kemerdekaannya kurang dari 100%. Inilah ucapan Jenderal Sudirman yang berusia 34 tahun ya. Dalam kaos ini mengingatkan pentingnya kita menjaga kedaulatan RI dan mengingat umur yang terbatas yang harus kita isi dengan nilai perjuangan sebagaimana telah dicontohkan oleh Jenderal Sudirman. Dan silahkan kalau Anda membeli kaos ini berarti 75.000, Anda termasuk sudah mendonasikan uang Anda untuk membuat masjid. Dari harga kaos ini 200.000 termasuk ongkos kirim ya. Untuk membangun dana untuk membangun Ojolali Islamic Center for Yatim Du'afa seluruh Indonesia. Silahkan lihat deskripsinya di bawah video, di bawah ini ya. Kata Jenderal Sudirman, saya lebih suka Indonesia di bom atom daripada kemerdekaannya kurang dari 100%. Silahkan miliki segera kaos ini untuk membangun masjid. Dan jika kita ingat pesan Rasulullah, siapa yang membangun masjid di dunia, kata Rasulullah, maka Allah akan membuat dia istana atau rumah di surga. Pesan dari Rasulullah. Moga-moga kita bisa memanfaatkan sisa-sisa hidup kita yang sebentar ini dalam beramal soleh dan membangun masjid setidaknya satu sepanjang hidup kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat. Ya, hanya tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Dengan YouTube ini saya ingin menyampaikan pesan ya kepada pemerintah. Kenapa itu Habib Rizik Syihab kok masih dibiarkan, nggak diurus, atau sengaja nggak diurus ada di kota suci Mekah. Itu pertama. Kalau menurut saya itu ya nggak akan beres satu pemerintahan yang menjauhi ulama, seperti salah satunya adalah Habib Rizik. Tidak akan berkah pemerintah yang memusuhi ulama seperti Habib Rizik. Habib Rizik itu bukan orang yang nyolong uang kan, yang menggelapkan uang terus dia nggak berani pulang karena kekeliruan dia nyolong terus digondol ke luar negeri, kan bukan itu Habib Rizik. Habib Rizik tidak melakukan pembunuhan sehingga takut pulang karena dikejar-kejar Interpol atau polisi lah. Dia tidak melakukan kejahatan, tindak kriminal kan, ya enggak, tapi dia nggak bisa pulang karena alasan-alasan politik ya. Kenapa nggak pulang? Padahal pesawat ada. Pesawat ada. Pemerintah Saudi sudah memberikan clearance, sudah memberikan izin dia boleh pulang, kata Habib Rizik ya. Kata pemerintah Saudi, apa dulu itu saya pernah dengar ya, Dubes Arab Saudi bilang, masih menurut versi Habib Rizik, kalau kata Duta Besar Arab di Jakarta, kalau pemerintah sudah mengizinkan pulang, maka Jakarta maksudnya, kalau sudah memberikan lampu hijau bisa pulang, maka tidak ada masalah dengan pemerintahan Saudi Arabia. Jadi masalahnya ada di Jakarta. Di Jakarta itu siapa sebenarnya? Ya, kalau Habib Rizik itu orang jahat, kayaknya bukan orang jahat ya, bukan penjahat yang nyolong motor, nyolong uang kan, bukan ya. Dia orang berilmu ya, bisa khutbah Jumat. Yang saya ikuti dia khotib Jumat kan waktu 2 Desember 2016 itu, 2016 ya. Dan mengerti Islam karena pandai juga bahasa Arab ya. Terus mengerti Pancasila tuh. Mesti karena tesisnya tentang Pancasila ya.
Jangan-jangan lebih paham Pancasila daripada orang-orang yang orang-orang jahat ya. Ya saya sebut orang jahat aja ya, yang mencegah dia pulang itu ya. Siapa orang-orang jahat yang mencegah Habib Rizik pulang ke Indonesia? Saya tidak tahu namanya, tapi mesti dia orang jahat ya. Karena melarang orang Indonesia pulang ke negerinya kan orang jahat ya. Bukan karena kekeliruan dia tidak ngondol uang negara toh. Kalau Habib Rizik misalnya dia korupsi uang negara ya harusnya dipenjara tuh, dikejar. Tapi kan dikejar tidak tuh Habib Rizik ya, karena dia bukan orang yang koruptor dah. Nggak seperti dulu siapa itu yang dikejar sampai Australia itu, atau seperti Nazarudin yang dikejar sampai Bogota, Kolombia kan. Habib Rizik kan kalau dikejar kan bisa, tapi masalahnya kan dia nggak ngambil uang apa-apa. Jadi ada orang jahat di pemerintahan ini yang punya rencana memblok ya, Habib Rizik tidak bisa pulang. Kenapa dia punya pikiran jahat? Karena ada kepentingan yang harus dia lindungi, bukan kepentingan negara, mesti kepentingan kelompoknya, kepentingan bisnisnya. Karena orang nggak akan lepas dari kepentingan ekonomi kan. Kalau kata Karl Marx itu ya, semuanya pertimbangan ekonomi. Jadi mesti karena kepentingan ekonomi yang akan diganggu oleh Habib Rizik kalau Habib Rizik itu pulang ke Jakarta dan bisa dia mengingatkan orang-orang itu. Nah, orang-orang yang takut dengan Habib Rizik pulang itu orang yang takut kepentingan bisnisnya terganggu, kepentingan kelompoknya terganggu, kepentingan ekonominya terganggu. Kalau saya nggak takut apa-apa, kalau bisnis donat ya, dan saya juga jujur hari ini saya mau bikin donat nih, karena baru mulai. Saya bikin 1/2 kilo lagi deh, kemarin banyak sisa ya, paling bikin 1/2 kilo 35 biji ya kan, 35 biji insya Allah kita titipin ke warung, karena di depan rumah saya sepi, nggak ada yang membeli. Titipin warung sebelah, jadi nggak ada kepentingannya itu ya. Apa bukan nggak ada kepentingan? Orang yang takut Habib Rizik pulang mesti dia ada kepentingan besar yang dia takut kalau Habib Rizik itu membongkarnya. Itu satu ya. Pemerintah sekarang ditandai oleh satu, bukan kebijakan politik ya, keputusan politik yang mencegah orang itu pulang dan tidak diurus pulang, padahal tidak dia melakukan kejahatan. Yang takut sih siapa? Coba, kan dia orang muslim tuh Habib Rizik tuh, kenapa dimusuhi? Emang dia bisa melakukan makar sendirian kan? Enggak. Dan dia juga nggak ada pikiran untuk makar ya. Dia ingin NKRI yang syariah jelas. Kenapa takut dengan syariah Islam? Takut sama Islam, kok takut? Kalau sama matahari, dengan cahaya matahari jangan ditutup dengan 5 jari tangan. Jangan matahari itu ditakuti, jangan angin yang berhembus yang memberikan kehidupan kepada putik-putik sehingga nanti buah itu menjadi bunga itu menjadi buah. Jangan takut dengan angin yang berhembus, jangan hidup penuh dengan ketakutan karena melihat aliran sungai yang riang berlari dan mengalirkan air yang baru. Cari apa coba membiarkan Habib Rizik itu 3 bulan, 3 tahun, bukan 3 bulan, 3 tahun loh di negeri orang. Ini nggak ada contohnya dalam sejarah sepanjang Republik Indonesia, sebuah pemerintahan yang mencegah seorang ulama pulang ke negerinya sendiri. Hanya ada di pemerintahan sekarang. Masya Allah, ya Rabb,
lindungilah kehidupan kami di dunia dan di akhirat, dan bimbinglah pemimpin-pemimpin kami ya Allah, agar mereka bahu membahu di dalam memakmurkan ya penduduk negeri ini seluruhnya ya Rabb. Dan singkirkanlah orang-orang jahat itu ya Allah dari pentas politik nasional. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parang YouTuber tertua di semesta ya Rabb. Engkaulah pelindung kami dalam kehidupan dunia dan di akhirat, dan kami berlindungi Allah dari rencana jahat orang-orang kaum kafir dan kaum munafik. Lindungilah kami ya Allah, amin amin ya rabbal alamin. Ya, saya mau sholat subuh dulu ya, sudah ada tarhim di beberapa masjid di kejauhan ya.